Adiknya diambil waktu dia tidur mengiris sebuah pisau. Lukanya sudah sembuh setelah sedetik. Seorang ibu tidak percaya pada matanya. Memegang pisau dan mengiris sekali. Kemudian untuk pasti tidak terjadi masalah, seorang ibu mengiris untuk coba ke tangan seorang adik sekali. Tepat pada waktu ini Aman tiba-tiba bangun. Melihat adiknya sedang mengarahkan pisau ke dirinya. Dia takut dan dengan buru-buru mendorong adiknya ke jauh. Adiknya terbang keluar. Tabrakan dan hancurkan lemari di belakang punggung. Tidak terduga, adiknya tidak hanya tidak marah. Juga tetapi bersama ibunya senang dan menari. Katakan Aman adalah semacam pahlawan super. Aman bingung tidak paham. Saat ini adiknya menikamnya sekali lagi. Aman dengan hati-hati melihat lagi. Sebenarnya lukaan sudah sembuh. Kemudian menanggalkan baju. Ibu Aman melihat tanda di belakang punggungnya. Buru-buru bergandengan tangan untuk berdoa. Jadi apa terjadi? Waktu kembali sehari yang lalu. Di rumah Aman ada pohon leluhur yang telah hidup selama 2000 tahun. Seorang pria bernama Rakes ingin membeli daerah tanah ini. Untuk pembuangan limbah industri. Tentu saja Ibu Aman tidak setuju. Jadi Rakes sudah mengirim bawahannya bernama Raka datang untuk tebang pohon ajaib. Aman mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi. Tapi dia terlalu lemah jadi ditekan ke pohon. Dia berpikir dia harus meninggalkannya di sini kali ini. Tiba-tiba, kekuatan yang aneh bergerak dalam tubuh Aman. Raka mengambil gergaji listrik untuk menebang pohon dan memenggal kepala orang. Tiba-tiba sambaran petir jatuh dari langit. Petir menyambar keduanya terus-menerus. Setelah beberapa detik kejutan listrik gila, Raka dikirim terbang 8 mil di tengah hujan. Jatuh ke kawasan limbah industri Rakes. Tenggelam di saluran pembuangan. Aman tidak menahan lagi dan jatuh. Kebesokan hari bangun, di tubuh Aman tidak lukaan apapun. Ibunya dan adiknya sangat kaget. Jadi sudah diambil pisau dengan berisiko untuk mencoba di tubuhnya. Saat ini Ibu Aman baru tahu. Mungkin pohon ajaib sudah menyebar kekuatan ke tubuh Aman. Tapi mereka kurang tahu tujuannya adalah apa. Tapi Ibu Aman ingin melatihnya menjadi pahlawan super. Aman mulai berlatih seni bela diri. Tidak lama dia sudah membuka kunci ketampilan terbang. Bahkan berlari sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan. Ibu Aman dengan tangan menjahit seragam tempur untuknya. Ikat pinggang bertatahkan kepala singa. Dada berlambang dewa. Memakai topeng juga bertampil seorang pahlawan super. Aman memberi dirinya nama yang mudah dengar. Pahlawan terbang. Kemudian mulai pekerjaan yang baik di mana-mana. Melihat Rakes membuang limbah industri tanpa pandang bulu. Aman membuang semua limbah industri itu ke dalam rumah Rakes. Sekaligus memperingatkannya untuk tidak mencemari lingkungan. Waktu berlalu. Reputasi pahlawan terbang menyebar. Bahkan ada seorang cewek tua ungkapkan cintanya kepada Aman. Dalam limbah industri Rakes. Sebuah lengan terentang. Raka direndam dalam air limbah selama 9 hari. Tidak hanya terendam mati. Juga tetapi dia masih kembali perusahaan bosnya seperti belum terjadi apapun. Rakes membantu Raka memeriksa tubuh. Dokter sangat kaget. Orang biasa hanya bisa mentolerir polusi ringan. Raka mati bahkan ratusan kali masih belum cukup. Bahkan dalam tubuhnya penuh dengan darah hitam. Seluruh tubuhnya tercemar. Kenapa dia masih hidup? Dalam waktu semua orang bingung. Raka tiba-tiba bangun. Dia mengambil tangan dokter dan mengkontaminasinya dalam sekejap. Angkat tangan dan menembat sembaran udara hitam membunuh seorang lain. Seluruh tubuh Raka dipenuhi dengan suasana suram dan jahat. Seperti tubuh muncul kekuatan yang khusus. Rakes ingin bekerja sama dengan Raka untuk menguasai dunia ini. Satu-satunya kendala mereka adalah pahlawan terbang Aman. Raka sekarang benar-benar punya kekuatan untuk konfrontasi dengan Aman. Jadi Rakes membuat Raka sebuah baju besi. Gelombang bawah tanah sekali lagi naik. Aman sedang membeli makanan. Semua orang tidak terduga pahlawan terbang juga makan makanan. Tepat pada saat ini di depan ada bahaya penyergapan. Aman dengan cepat mengambil tindakan. Sebuah batang besi panjang terbang ke depan dan hampir menabrak seorang gadis. Aman sangat kaget. Orang datang adalah Raka. Dia menghancurkan semua di sekitar dengan mencolok. Aman bergegas dan berjuang dengan Raka. Satu pukulan ringan mengirim Raka ribuan mil jauhnya. Tapi sebelum Aman bisa tersenyum, dia tersungkur ke tanah. Tidak terduga, Raka juga punya sedikit kekuatan. Aman baru berdiri sudah disapu muka dengan pisau. Tapi tubuh Aman sembuh dengan sangat cepat.
Aman segera memukul dan menendang Raka jatuh ke kios buah dan sayur. Raka marah. Dia mendorong sebuah truk ke arah seorang gadis. Aman dengan cepat berlari datang untuk mencegah dengan lembut truk itu. Tapi Raka terus menyerang. Meremas leher Aman. Keduanya terlibat perkelahian. Aman terbang keluar tempat ini. Terus berjuang Raka di sawah liar. Kemudian berlompat ke danau. Serangkaian pukulan seperti badai di Raka. Tidak terduga dia masih belum kalah. Pukulan terakhir membuat Raka terbang keluar danau. Berguling di darat sekali lagi. Saat ini kekuatannya bertarung yang habis. Aman memperingatkan Raka tidak membuat hal yang jahat lagi. Setelah selesai kata, Aman menendang Raka terbang lebih jauh. Kembali, Rakes sangat marah. Tidak terduga Raka sudah gagal. Pada tepat saat ini, Raka menghidup bau rokok dan merasakan sangat nyaman. Tidak terduga, makin menghirup banyak asap rokok, akan sembuh lukanya cepat. Saat ini mereka sudah paham. Tubuh Raka harus mengisi tambah limbah. Tidak lama, Raka sudah kembali. Dia memukul semua orang. Sebut dirinya Raja Sampah. Mengancam semua orang untuk menjinakkannya. Saat Raka bersiap untuk membunuh ayam dan mengancam monyet, Aman dengan cepat berlari datang dan mendorong Raka jatuh. Tidak terduga detik berikutnya, Aman dipukul terbang. Kekuatan Raka kali ini lebih besar daripada kali yang lalu. Aman bergegas, tangan memukul kaki menendang terus-menerus. Tidak terduga, Raka masih tidak bergerak seperti gunung. Dan memukul sebuah pukulan membuat Aman terbang 10 meter. Aman mengambil batang besi di tanah memukul pada tubuh Raka. Tapi tidak ada masalah apapun. Raka memukul beberapa pukul. Aman dipukuli. Tidak terduga, beberapa hari tidak ketemu. Raka sudah kuat seperti ini. Bahkan dia memukul dengan keras. Sudah membuat Aman terbang keluar gedung. Aman terbang jauh ribuan meter. Jatuh ke parkir, bahkan dihancurkan sebuah mobil di sini. Raka dengan cepat berlari datang untuk menangkap Aman. Lalu melemparkannya ke atap mobil. Aman dipukuli dan dipukuli lalu dibuang. Raka menendang sebuah mobil. Aman berbalik tubuhnya dan menghindar dengan indah. Terbang lewat jendela mobil. Akhirnya sampai tanah dengan secara aman. Deretan mobil di belakang meledak secara massal. Sedetik selanjutnya, Aman terbang ke udara. Bergegas dari langit tabrakan Raka. Dorong dia ke tanah dan pukul dia berulang kali. Tanah hancur berkeping-keping. Tapi Raka tidak terluka apapun. Bahkan lukaan cepat sembuh. Dia memukul Aman kali lagi. Membuat Aman terbang puluhan meter dan hancurkan semua arsitektur yang terdekat. Belum selesai. Raka melompat ke atas tinggi dan menginjak satu kaki ke tanah. Menginjak langsung dada Aman. Lalu lintas di sekitar terbang ke atas. Bisa melihat langkah ini kuat bagaimana. Aman saat ini sudah habis kekuatan untuk berjuang lanjut. Dia dibuang ke tempat sampah di sisi jalan. Sampah-sampah terbang kemana-mana, Rakes juga sampai tempat ini. Dia sangat sombong. Langsung berkata ketika Aman membuang sampah di rumahnya sebelumnya. Sekarang dia akan membuang sampah ke tubuh Aman. Dikatakan juga bahwa itu berkat sampah yang dibuat orang. Baru membuat Raka semakin kuat. Semua orang mengkritik pabrik Rakes karena mencemari lingkungan. Tanpa kesadaran diri bahwa sendiri mereka membuang sampah sembarangan. Setelah selesai kata, dia menyuruh Raka membunuh Aman. Aman gunakan semua kekuatan terakhir dengan buru-buru melarikan diri. Dia memakai sapu tangan ke atas kepala lalu campuran ke kelompok orang. Setelah kembali, Aman terluka sangat serius. Bahkan kemampuan sembuh sendiri juga mengurangi. Lain kali tidak bisa terus berjuang. Seberapa berbahayakah pencemaran lingkungan? Keran air yang keluar semuanya berwarna hitam pekat. Sampah menumpuk menjadi pegunungan. Pabrik mengeluarkan banyak gas dan limbah. Kota semakin gelap. Tak lama akan berubah menjadi kota mati. Manusia yang terinfeksi penyakit tidak dapat bertahan hidup. Tapi zat polusi muncul di mana-mana. Sudah menjadi nutrisi Raja Sampah. Setelah menyerap polutan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Raka semakin kuat. Di tempat lain, Putri Rakes tiba-tiba sakit parah. Ternyata pabriknya sudah membuat polusi lingkungan. Sudah mengaruh ke putrinya. Rakes saat ini sangat kesakitan. Tahu dirinya sudah salah. Rakes buru-buru menemukan Raka. Berharap bisa gunakan uang untuk Raka berhenti. Tidak terduga, Raka mencemari banyak uang lagi. Dia sekarang bukan bawahan Rakes lagi. Ialah seorang Raja Sampah nyata.
Kebesokan hari, Raka pergi ke pohon ajaib. Mengatakan langsung jika pahlawan terbang tidak muncul lagi, dia akan menghancurkan di mana-mana. Raka melangkah maju untuk membunuh Ibu Aman. Pukulan yang dia ayunkan, tapi sudah mencegah di tengah udara. Ternyata adalah Dewa Perang Aman. Mungkin lukaan Aman benar-benar sembuh. Aman angkat tangan memukul 2 kali. Hancurkan senjata di tangan Raka. Bahkan berbalik tubuh dan memukul sekali. Membuat Raka terbang ke tinggi ribuan meter. Kemudian bersiap tindakan. Satu tangan Aman menekan pada tanah. Aliran kekuatan muncul. Aman membawa harapan semua orang terbang ke udara. Tabrakan Raka yang berada tinggi puluhan ribuan meter, membawanya ke lebih tinggi. Aman dengan gila terbang ke puluhan ribuan kilometer. Saat terbang sambil terus menyerang Raka. Tidak lama, mereka sudah sampai lapis suasana. Detik selanjutnya, Aman memukul dengan keras sekali. Membuat Raka terbang lewat langit keluar alam semesta. Beberapa detik lanjut, dia jatuh ke bulan. Aman mengejar di belakang juga dengan aman sampai tanah. Tidak terduga 2 orang mereka tidak mati karena kekurangan oksigen. Aman juga merasakan aura yang sangat murni. Tempat ini tidak polusi seperti di bumi. Aman tahu dirinya tidak terkalahkan Raka jika masih di bumi. Jadi sudah membawa Raka ke sini. Raka segera bergegas. 2 orang memulai duel di luar angkasa. Aman membalik beberapa kali dan memukul Raka dengan lututnya. Dia terus berjuang. Tidak terduga, Raka di tempat ini sangat lemah seperti ini. Tidak ada bantuan limbah. Kekuatan Raka lebih lemah daripada semut. Raka berlompat ke udara. Aman angkat tangan untuk mendukung. Kemudian 2 tangan mendorong dengan keras. Memukulan 2 pukulan lanjut. Dia dengan cepat berlari dan melakukan tendangan. Tidak terduga Raka dengan permainan kotor mulai melempar batu. Aman mengangkat kaki menendangnya menjadi berkeping-keping. Detik selanjutnya, dia bergegas ke depan. Tekan Raka ke bawah untuk gesekan dengan permukaan bulan. Kekuatan raksasa membuat Raka sangat sakit. Akhirnya Aman melempar Raka terbang. Raka tergelincir di tanah beberapa ratusan meter dan kembali ke kaki Aman. Aman dengan gila memukul pada wajahnya. Dalam sedetik sudah memukul sampai ribuan pukulan. Akhirnya memukul pukulan sangat kuat. Belum selesai. Aman meraih Raka dan memutarnya beberapa kali dan membuangnya. Menabrak stasiun luar angkasa sebelah. Aman bergegas dan menendang ke tubuh Raka. Tendangan yang kuat menyebabkan alat belakang rusak di tempat. Raka sakit dan berteriak tapi dia segera tenang. Saat Aman berpikir semua masalah sudah terakhir, Raka tiba-tiba bangun lagi dengan sukses menangkap Aman. Lalu memukul dengan kuat pukulan. Aman terbang ke jauh dan jatuh ke stasiun luar angkasa sebelah. Saat ini, Raka menyuruh Aman harus melihat di sekitar. Manusia sudah mengeluarkan sambah keluar angkasa. Ledakan tadi sudah tambahkan kekuatan untuknya. Aman bergegas dan berjuang sekali lagi. Akibatnya, terkena Raka dan terbang menjauh. Melewati stasiun luar angkasa. Pada waktu bersamaan, semua orang di bumi berdiri depan pohon ajaib berharap untuk Aman. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan. Aman gunakan maju paling cepat untuk bergegas ke Raka. Bermaksud untuk menghancurkan dia dan stasiun luar angkasa. Kemudian gelang perak di pergelangan tangan meluncur ke bawah. Gelombang kekuatan terus menyebar ke seluruh tubuh. Detik selanjutnya, dia bergegas ke Raka seperti bintang. Pukulan kuat tabrakan Raka. Tubuh Raka perlahan keretakan. Di bawah serangan hiruk pikuk seperti itu, tubuh Raka benar-benar rusak. Raja sampah gelap telah tersapu oleh kekuatan cahaya. Aman melihat bumi yang indah lalu terbang kembali. Akhirnya kembali bumi. Semua orang melihat Aman sangat senang. Mereka tahu pahlawan terbang sudah mengalahkan Raja sampah yang kejam.